Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1709 sekarang masuk akal. Dia tidak salah, Sister Orb memberitahu si kembar. Alasan kalian dapat memiliki orang-orang di levelmu atau lebih tinggi di alam dimensi adalah karena sistem menggunakan 20.000 poin takdir itu untuk mencapainya. Jika bukan karena itu, alam dimensi mungkin benar-benar hancur karena terkait dengan kultivasi Anda sendiri. Ryan dan Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Mereka sudah memikirkan kemungkinan itu di masa lalu. Ternyata pembatasan inilah yang menyelamatkan mereka dari kecurigaan lagi. Apakah begitu? Sam tidak tahu banyak tentang alam dimensi karena dia tidak memilikinya. Seperti biasa, hal-hal baik tidak datang dengan mudah, menghela nafas. Kentucky sudah mulai bosan pada saat ini. Baiklah, apakah kita sudah selesai di sini? Aku ingin pergi menjelajahi daerah itu. Celis meliriknya dan menjawab, mereka masih belum memberitahu mengapa tepatnya kami dipanggil ke sini sejak awal. Topiknya tiba-tiba berubah menjadi masalah dimensi-dimensi. Benar, Philip akhirnya ingat mengapa dia datang menemui mereka. Alasan saya datang ke sini adalah untuk menjelaskan kepada Anda beberapa hal dan juga membuat penawaran. Ryan mengangguk sebagai tanggapan, berkata, kami memberitahu Libraya bahwa kami tidak akan tinggal lama di Sekte Jiot, jadi tidak masuk akal bagi kami untuk bergabung dengan klan Yumi Anda. Namun, dia menyebutkan bahwa itu bukan masalah dan bergabung dengan klan Yumi Anda akan sepadan untuk alasan yang sama persis. Hanya saja dia tidak memberitahu kami alasannya. Apakah itu yang Anda bicarakan? Petik 2. Ya, itulah alasan dia mengirimmu. Meskipun saya tidak berpikir saya akan benar-benar membuat tawaran ini sampai saya melihat pertarungan Anda di arena. Bahkan tanpa niat pedangmu, kamu masih bertahan di sana, kata Philip sebagai tanggapan. Kamu jelas berada di level yang sama dengan para jenius teratas dari Sekte Jiot kami. Rowan kemudian bertanya, tapi apakah dia memberitahu Anda bahwa niat kami adalah menuju ke pusat alam dewa? Apakah apapun yang Anda katakan terkait dengan itu? Petik 2. Memang, Philip membenarkan dengan anggukan. Pertama, mari kita perbaiki masalah kecil dengan pengukuran kekuatanmu. Saat ini, Anda akan mengatakan bahwa Anda cukup kuat untuk melawan rata-rata lawan Peak Stage Void Tempering Realm jika Anda habis-habisan. Apakah saya benar berasumsi seperti itu? Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis mengangguk sebagai jawaban. Kentucky dan Celis sedikit lebih lemah dari si kembar, tapi hanya sedikit. Celis dan Kentucky pasti bisa bertahan melawan Lin, seperti yang dilakukan Ryan. Itu semua berkat koneksi mereka, terutama untuk Celis. Setelah dia dipaksa kembali ke alam jiwa baru lahir, dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan yang dia lakukan selama kenaikannya ke tahap puncak dari alam transisi. Selain itu, dia juga merupakan binatang iblis tingkat tinggi, atau pohon. Jadi, dia sudah lebih kuat dari rata-rata untuk memulai. Adapun Kentucky, dia dibantu oleh si kembar dan sistem bahkan sebelum dia membangkitkan perasaan. Last but not least, perjanjian Kentucky dan Celis juga membantu mereka. Mulai sekarang, kamu harus melupakan rata-rata pembudidaya, kata Philip kepada mereka. Untuk dunia yang akan kamu masuki, pembudidaya rata-rata, binatang iblis, roh, dan tanaman tidak akan memiliki alasan untuk berada di depanmu. Philip melanjutkan, mulai sekarang, kekuatanmu adalah apa yang harus kamu pertimbangkan rata-rata. Tidak, untuk lebih spesifiknya, kekuatanmu yang sebenarnya, sudah menghitung maksud senjata, hanya 2 tahap lebih tinggi dari rata-rata. Kata-kata itu secara alami menarik perhatian mereka. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis bisa melompati begitu banyak tahapan untuk bertarung. Bagaimana kekuatan itu bisa dianggap rata-rata sekarang? Maukah Anda menjelaskan? Philip mengangguk, menjelaskan, itu karena kamu tinggal di bagian alam dewa yang ditinggalkan ini. Rata-rata, di sini memang apa yang Anda lihat sejauh ini. Namun, ketika kita berbicara tentang pusat alam dewa, maka rata-rata kita bahkan tidak bisa dianggap sampah di sana. Faktanya, mengatakan bahwa mereka adalah sampah sudah sangat melebih-lebihkan rata-rata makhluk di wilayah kita. Anda mungkin juga mengatakan bahwa apakah mereka ada atau tidak ada bedanya bagi makhluk di pusat alam dewa. Petik 2. Rowan akhirnya mengerti setelah itu. Karena sumber daya, teknik kultivasi, dan hal-hal lain,
Kekuatan rata-rata makhluk di pusat alam dewa adalah sesuatu di sekitar tahap tengah dari alam tempering void. Hal yang sama berlaku untuk para jenius top Anda. Petik 2. Itu benar, Philip membenarkan kata-kata Roan. Itu karena, di pusat alam dewa, mereka bahkan memiliki akses ke teknik kultivasi abadi. Binatang iblis juga memiliki akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan kekuatan mereka berkali-kali lipat. Kehidupan mereka yang tinggal di sana dan mereka yang tinggal di sini sangat berbeda. Ryan menghela napas setelah itu. Setelah semua yang kami lakukan, kami hanya 2 tingkat lebih tinggi dalam kekuatan keseluruhan daripada makhluk rata-rata di tempat itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Philip menyipitkan matanya ketika dia memberitahu mereka, kamu sepertinya tidak terkejut dengan penyebutan teknik kultivasi abadi. Kami tidak, jawab Ryan. Dengan jaringan informasi Sekte Jiot kalian, aku yakin kalian telah mendengar tentang peristiwa yang terjadi di Lost Star Realm di benua Lanqueas. Sam, Govin, dan Philip terkejut mendengarnya. Oh, kami memang mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di sana. Beberapa teknik kultivasi abadi diambil setelah kejadian itu. Petik 2. Philip memandang si kembar setelah itu dan mengerti. Jadi, kamu ada di sana ketika itu terjadi. Ryan mengangguk, berkata, memang. Berkat itu, kami juga mendapatkan beberapa teknik itu. Itu sebabnya kami tahu tentang mereka sejak kami melihatnya didistribusikan dengan mata kepala sendiri. Sekarang itu masuk akal. Philip bisa menerima penjelasan itu. Apakah kamu tidak akan meminta mereka? Rowan bertanya balik. Philip mendengus sebagai tanggapan. Itu hanya beberapa teknik budidaya abadi tingkat rendah. Kami sudah menyelidiki mereka. Tak satu pun dari mereka dapat memicu minat Sekte Jiot kami. Petik 2. Rowan terkejut mendengarnya. Begitu, tidak heran kamu mengatakan bahwa para jenius top kamu dapat menandingi grup kami. Mereka juga memiliki akses ke teknik kultivasi abadi. Sekarang masuk akal. Bab 1710 apakah hal seperti itu benar-benar mungkin? Dengan sumber daya Sekte Jiot, teknik kultivasi abadi, dan koneksi dengan kekuatan pusat alam dewa, itu masuk akal. Philip mengangguk sebagai jawaban. Teknik budidaya seperti itu memang akan menyebabkan badai di benua seperti Lanqueas. Namun, untuk Sekte Jiot kami, itu tidak seberapa. Petik 2. Aku sudah lama ingin menanyakan sesuatu, sela Ryan. Kami datang ke Sekte Jiot untuk menemukan cara menuju ke pusat alam dewa. Bahkan jika kami tidak bisa berteleportasi ke sana, setidaknya kami ingin arah yang harus kami ikuti untuk berjalan kaki. Dengan itu, apa hubungan yang dimiliki Sekte Jiot Anda dengan pusat alam dewa? Petik 2. Philip tidak keberatan dengan pertanyaan itu, menjawab, sekarang setelah kamu tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, akhirnya aku bisa memasuki topik berikutnya, tawaran. Sekte Jiot kami memiliki hubungan dengan Sekte Jamai dari Kekaisaran Kontinental Jamai. Petik 2. Kekaisaran Kontinental Jamai. Jelas bahwa kelompok Ryan belum pernah mendengarnya. Philip melanjutkan, Kekaisaran Kontinental Jamai adalah kekuatan yang mengendalikan 22 benua yang dekat dengan pusat alam dewa. Bisa dibilang mereka tidak terlalu lemah bahkan di tempat itu. Namun, mereka sangat jauh dari yang terkuat. Petik 2. Sam juga menambahkan, tentu saja, dibandingkan dengan mereka, Sekte Jiot kita yang lemah bahkan tidak layak disebut sama seperti mereka. Philip setuju dengan Sam. Ini menyedihkan, tapi itu benar. Ryan dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Semakin kuat kekuatan yang mereka temui, semakin lemah perasaan mereka. Philip tidak berhenti di situ, memberitahu mereka, pokoknya, kami punya cara untuk mengirim grup Anda ke Kekaisaran Kontinental Jamai. Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Itu bagus dan semuanya. Namun, apa tangkapannya? Petik 2. Philip tersenyum sebagai tanggapan. Kamu memberitahu Libraya bahwa kamu tidak akan bisa menjadi bagian dari klan Yumi kami karena kamu tidak akan tinggal lama. Namun, itu sempurna. Jumlah jenius di levelmu di Sekte Jiot sangat kurang. Lebih buruk dari itu, klan Yumi saya tidak memiliki siapapun di level Anda saat ini. Jika hal-hal terus seperti ini, kami tidak akan memiliki perwakilan selama pemilihan Sekte Jamai berikutnya. Dan sekarang, kamu mendapat perhatian kami, kata Celis setelah itu. Setiap 100 tahun, Kekaisaran Kontinental Jamai membuka formasi teleportasi mereka ke benua sekutunya.
Selama waktu itu, formasi teleportasi yang menghubungkan Jiot ke Jamai akan tetap buka selama 7 hari, yang akan kami gunakan untuk berbisnis. Juga selama waktu inilah Kekaisaran Kontinental Jamai melakukan hal yang sama seperti Sekte Jiot kami. Mereka merekrut orang luar, jelas Philip. Roan merenungkannya sebentar sebelum bertanya, dari kelihatannya, klan Yumi atau Sekte Jiot Anda akan mendapatkan sesuatu jika salah satu murid dipilih, kan? Philip senang karena Roan mengerti, berkata, itu benar. Untuk menemukan bakat untuk memperkuat kekuatan Kekaisaran Kontinental Jamai, mereka akan memberi penghargaan kepada sekutu yang memasukkan murid-murid mereka ke dalam kerajaan mereka. Kamu mungkin bisa menebak seberapa bagus hadiah ini untuk benua sekecil kita, kan? Mereka semua mengangguk sebagai jawaban. Kamu memberitahu kami betapa mahalnya berteleportasi dari sini ke pusat alam dewa. Itu sangat mahal sehingga bahkan batu surgawi peringkat 7 akan diperlukan. Namun, Kekaisaran Kontinental Jamai ini mampu menjaga formasi teleportasi tetap terbuka ke tempat ini selama seminggu penuh. Tidak hanya untuk tempat ini tetapi untuk semua sekutu mereka. Ini saja sudah menunjukkan betapa kayanya mereka. Benar, Filipus mengangguk. Makanya aku ingin kalian berempat ikut seleksi ini. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis. Kalian berempat. Jika Anda akhirnya terpilih saat Anda menjadi bagian dari klan Yumi kami, posisi Master Sekte berikutnya dari Sekte Jiot akan cukup banyak di tangan kami di waktu berikutnya. Klan Yumi memiliki 2 Master Sekte di masa lalu, tetapi sudah lama sekali hal itu terjadi. Mereka jelas ingin kembali menjadi pusat kekuatan Sekte Jiot lagi. Min, yang telah mendengarkan sejauh ini, mau tidak mau bertanya, jika pusat alam dewa begitu bagus, mengapa para senior tidak menggunakan kesempatan itu untuk berteleportasi dan tinggal di sana? Bahkan jika kekuatanmu secara keseluruhan hanya rata-rata di tempat itu masih lebih dari cukup untuk tinggal di sana, bukan? Roan mendengus begitu mendengar pertanyaan itu. Kamu lebih suka yang mana? Menjadi kepala ayam atau ekor burung phoenix? Min segera mengerti apa yang dimaksud Roan dengan itu. Tolong lupakan apa yang baru saja aku minta. Philip menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak masalah. Roan benar, jadi siapa yang kita coba bodohi di sini? Itu benar. Di sini, kami memiliki akses ke semua sumber daya, bahkan jika itu tidak sebagus yang ada di pusat alam dewa. Jika kita pergi ke sana, kemungkinan kita akan tertinggal dalam kultivasi bahkan lebih cepat daripada jika kita tinggal di sini. Itulah sebabnya sebagian besar pemimpin dan makhluk dalam posisi berkuasa bahkan tidak mempertimbangkan untuk pindah ke sana. Saya kebetulan menjadi salah satu dari mereka, dan saya tidak menyesalinya. Seharusnya tidak, Ryan setuju dengan Philip. Kamu memilih jalur paling optimal untuk mencapai levelmu yang sebenarnya. Hanya seorang idiot yang akan menyesalinya. Benar, tentu saja, Philip senang mendengarnya. Namun, itu tidak sama untuk grupmu. Jika ada di antara Anda yang benar-benar berhasil bergabung dengan Sekte Jamai, maka masa depan Anda akan lebih baik daripada yang bisa Anda dapatkan di sini. Philip terus menjelaskan, di pusat alam dewa, kultivasi Void Tempering Realm tidak ada artinya. Itu karena mereka memiliki sesuatu yang disebut pil penghancur kekosongan. Anda tidak tahu betapa saya iri pada mereka untuk itu. Petik 2. Pil penghancur Void. Kata-kata itu menarik perhatian Roan. Philip mengangguk, berkata, setelah Anda mencapai usia 5 tahun, Anda dapat menelan pil ini dan kultivasi Anda tumbuh langsung ke alam Void Tempering. Apa? Tak perlu dikatakan bahwa semua orang terkejut dengan kata-kata itu. Apakah hal seperti itu benar-benar mungkin? Bab 1711 bagus. Namun, Ryan segera menemukan masalah. Meskipun terdengar konyol, saya masih bisa memahami sebagian besar terobosan. Namun, ada satu alam yang tidak masuk akal, alam transformasi jiwa. Bagaimanapun, ini adalah ranah di mana Anda perlu menemukan jalan Anda sendiri. Petik 2. Roan dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Mereka semua tahu bagaimana alam transformasi jiwa adalah alasan sebagian besar orang terjebak di tahap puncak alam jiwa yang baru lahir. Bahkan di sekte sistem di dalam alam dimensi si kembar, beberapa pembudidaya mulai mencapai penghalang itu. Philip sudah menduga pertanyaan itu, memberitahu mereka, saya tahu, kan? Saya juga penasaran bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Namun, alam dewa sangat besar,
dan ada terlalu banyak hal yang tidak saya ketahui. Yang saya tahu adalah bahwa resep pil ini dianggap sebagai rahasia besar. Kekuatan yang memilikinya tidak dapat menyebarkan resep tanpa izin. Kekaisaran kontinental Jamai dan sekte masing-masing kebetulan memilikinya. Petik 2. Philip juga menambahkan, tentu saja, ada poin lain. Pil semacam itu hanya diberikan kepada talenta muda terbaik mereka dan jelas mereka yang dekat dengan petinggi sekte Jamai. Hal yang sama juga terjadi di tempat lain. Dengan itu, tidak semua orang yang kamu temukan di jalan akan berada di Void Tempering Realm atau lebih tinggi. Anda akan membutuhkan banyak keberuntungan untuk menerima pil seperti itu. Petik 2. Roan tidak bisa tidak bertanya setelah itu, apakah mereka setidaknya tersedia untuk dijual. Philip tertawa ketika mendengar itu. Hahaha, tentu, mereka. 300 tahun yang lalu, saya pergi ke sana untuk menonton pemilihan sekte Jamai dan kebetulan ikut serta dalam pelelangan. Selama pelelangan, 3 pil disiapkan untuk dijual. Bisakah Anda menebak berapa harganya? Petik 2. Ryan, sebagai orang keuangan, bisa menebaknya. Peringkat 5 atau 6 batu surgawi. Philip segera mengangguk sebagai jawaban. Benar, yang termurah dilelang untuk 569 peringkat 5 batu surgawi. Jika Anda pikir Anda mampu membelinya, semoga berhasil. Cara kedua adalah dengan membelinya langsung dari sekte Jamai. Namun, yang itu memiliki harga tetap 1000 peringkat 5 batu surgawi. Sekte Jiot kami mencoba membeli 1 atau 2 setiap 100 tahun ketika formasi teleportasi terbuka. Petik 2. 569 peringkat 5 batu surgawi, bahkan Roan hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya. Mereka hampir tidak memiliki batu surgawi peringkat 4, apalagi peringkat 5. Dan di sini saya pikir kami cukup kaya, pikir Ryan. Roan menghela nafas setelah itu. Lupakan itu untuk saat ini. Philip tersenyum sambil melanjutkan, jadi, pada dasarnya begitu. Jangan berharap diri Anda menjadi sesuatu yang mengesankan begitu Anda sampai di sana. Anda hanya 1 atau 2 tahap di atas rata-rata. Namun, Philip menyempit pada Ryan dan Roan. Tahap puncak dari Void Tempering Realm. Itulah kekuatan yang Anda katakan di sini di wilayah kami. Namun, sesuatu memberitahu saya bahwa Anda masih menyembunyikan sebagian dari kekuatan Anda. Apakah itu benar-benar batasmu? Ryan dan Roan saling memandang setelah itu. Jika mereka menggunakan semua yang mereka miliki, mereka memang bisa bertarung di level seseorang di tahap puncak dari Void Tempering Realm. Namun, mereka memiliki beberapa fasilitas tambahan. Pertama, mereka bisa membakar Naschen Souls mereka lagi, yang pasti akan memungkinkan mereka untuk melompat beberapa tahap lagi atau mungkin seluruh dunia untuk bertarung dalam waktu yang terbatas. Poin lainnya adalah bahwa si kembar memang dibuat untuk bertarung bersama. Jika mereka bergabung, maka mereka pasti bisa melewati 1 atau 2 tahap lagi di atas. Roan merenungkannya sedikit dan kemudian menjawab pertanyaan Philip. Saya tidak akan mengatakan itu batas kami. Sebaliknya, saya akan menempatkannya sebagai batas aman kami. Kami tidak berbeda dari pembudidaya, binatang iblis, dan roh lainnya. Selama kami membayar harga tertentu, kami memiliki 1 atau 2 trik di lengan baju kami. Saya yakin hal yang sama berlaku untuk semua orang di sini. Philip puas dengan jawaban itu. Aku mengerti, itu masuk akal. Kemudian, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kekuatan Anda tanpa niat senjata adalah 1 tingkat di atas rata-rata. 2 jika Anda menambahkannya, dan itu karena niat senjata Anda sudah berada di tahap ketiga. Roan menjelaskan kepada Libraya tentang level niat senjata, tetapi ternyata meskipun Sekte Jiot tidak memiliki siapapun yang bisa menggunakannya, mereka sudah tahu tentang levelnya. Bagaimanapun, mereka memang menerima kunjungan dari makhluk yang bisa menggunakannya, dan beberapa anggota Sekte Jiot telah pergi ke pusat alam dewa sebelumnya. Roan setuju dengan Philip tentang itu. 2 tingkat pertama dari maksud senjata hanyalah permulaan. Mereka tidak meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak itu. Hanya ketika Ryan dan Roan mencapai level ketiga, mereka menerima lonjakan kekuatan yang besar. Philip tidak berhenti di situ. Bagaimanapun, itu sudah sangat bagus untuk klan Yumi kita. Jadi apa yang Anda pikirkan? Jika Anda memutuskan untuk benar-benar menjadi bagian dari klan Yumi kami dan berpartisipasi dalam seleksi, saya dapat mengizinkan Anda untuk pergi ke pusat alam dewa. Yah, bukan pusatnya,
Tapi cukup dekat dengannya karena itulah lokasi kekaisaran kontinental Jamai dan sektenya. Ryan, Rowan, Kentucky, dan Celis jelas tidak punya alasan untuk menolak. Kami menerima. Namun, bahkan jika kita dipilih oleh Sekte Jamai, kita juga tidak akan tinggal di sana. Apakah itu masalah? Philip menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Sepertinya tidak ada yang perlu tahu bahwa kalian berempat akan pergi nanti. Pertama-tama, jika Anda gagal dalam pemilihan, Anda tidak akan terikat oleh aturan apapun dan tetap dapat pergi. Saya hanya berharap Anda tidak akan kalah dengan sengaja setelah tiba di sana. Petik 2. Itu tidak akan terjadi, Ryan dan Rowan segera meyakinkan mereka. Kami punya alasan sendiri untuk lulus ujian. Dengan pengaruh seperti itu, kita pasti bisa mendapatkan banyak informasi dari mereka. Belum lagi membawa lambang mereka mungkin akan membuka banyak pintu bagi kita. Mendengar itu, Philip menerima alasan mereka. Bagus. Bab 1712 tentang Minokawa di masa lalu. Tentu saja, Ryan harus bertanya. Jadi, berapa lama sampai teleportasi terbuka di waktu berikutnya? 11 tahun, jawab Philip langsung. Itu memang waktu yang sangat lama. Namun, baik Ryan maupun Rowan tidak mengeluh. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Metode lain apapun untuk menuju ke pusat alam dewa akan memakan waktu lebih lama, mungkin ratusan, jika tidak ribuan tahun. Tentu saja, mereka masih harus bertanya. Apakah ada cara lain untuk sampai ke sana lebih cepat? Philip menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka, kecuali Anda memiliki batu surgawi peringkat 7 untuk membuka formasi teleportasi, saya tidak dapat memikirkan alasan lain. Sekte Jiot kami memang memiliki beberapa batu surgawi peringkat 7, tetapi mereka tidak akan menggunakannya hanya untuk mengirim Anda ke sana. Pertama-tama, saya tidak yakin apakah jumlah yang kita miliki cukup untuk membuka formasi teleportasi karena jarak yang jauh. Ryan dan Rowan segera mengangguk setelah mendengar itu. Apalagi fakta bahwa sekte tersebut mungkin tidak memiliki cukup batu surgawi peringkat 7. Batu surgawi itu pasti ada di tangan beberapa anggota penting sekte tersebut. Tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan batu-batu itu dari satu orang, tetapi mendapatkannya dari banyak orang adalah hal lain. Singkatnya, itu terlalu tidak realistis. Kami mengerti. 11 tahun, kalau begitu. Petik 2. Govin tersenyum setelah itu. Apakah Anda mengerti mengapa saya mengatakan bahwa saya memiliki beberapa hal untuk dijelaskan? Pandanganmu tentang alam dewa terlalu berbeda dari yang asli. Saya tahu setelah Anda bergabung dengan Sekte Jiot. Kekuatanmu bukanlah sesuatu yang dibuat untuk digunakan di tempat seperti ini. Sam menambahkan sesuatu yang lain. Namun, jika kamu ingin tinggal di Sekte Jiot, kamu memiliki masa depan yang cukup terjamin. Seperti yang disebutkan Rowan, setidaknya di sini, kamu bisa menjadi kepala ayam. Sam menatap Erla tepat setelahnya, memberitahunya, hal yang sama berlaku untukmu. Dengan garis keturunanmu, pusat alam dewa memang akan lebih cocok. Hanya saja Anda akan jauh dari satu-satunya binatang iblis tingkat tinggi di sana. Petik 2. Erla bahkan tidak perlu berpikir dua kali, mengatakan sebagai tanggapan, saya ingin tinggal. Benua Terces adalah rumah saya, dan saya ingin membantu ras saya di Laut Klendes. Karena Dewa Laut Klendes sebelumnya meninggalkan hadiah ini kepadaku, aku akan menggunakannya. Memang, tidak semua orang di sana baik padaku, tapi ada juga yang mengorbankan diri demi aku untuk sampai ke sini, seperti ayahku. Aku tidak akan meninggalkan mereka. Sam senang mendengarnya. Kalau begitu, sebagai tuan barumu, aku akan memberimu panduan yang diperlukan. Bagaimanapun, ini berarti bahwa klan Yumi dari Sekte Jiot akan memiliki seseorang yang mampu mengerahkan kekuatan di seluruh benua. Philip tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika kalian memiliki pertanyaan, sebaiknya tanyakan sekarang. Kalau tidak, pertemuan ini akan berakhir. Petik 2. Kentucky segera mengangkat sayapnya setelah mendengar itu. Aku, Senior Philip, dalam perjalanan ke sini, kami mendengar bahwa Minokawa lain sedang menuju ke arah Sekte Jiot. Aku satu-satunya Minokawa yang pernah kulihat sejauh ini. Mungkinkah Minokawa yang kita dengar datang ke Sekte Jiotmu? Philip terkejut mendengarnya. Sudah sangat lama sejak itu terjadi. Aku bukan pemimpin klan Yumi saat kita dikunjungi oleh Minokawa yang kau bicarakan ini. Mata Kentucky berbinar sebagai jawaban.
Apakah kamu tahu jika Minokawa ini masih ada? Saya juga dalam perjalanan untuk menemukan ras saya. Saya lahir di alam fana, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu orang tua saya sama sekali. Petik 2. Ryan mengangguk, menjelaskan, dia benar. Kami masih berada di Foundation Establishment Realm saat kami menemukan telur Kentucky. Kami menyerang pos terdepan bandit, dan kami menemukan telurnya di tengah-tengah rampasan. Mempertimbangkan kekuatan Minokawa, saya merasa sulit bahwa kelompok bandit itu bisa mencuri telur Minokawa dari bawah hidung orang tuanya. Petik 2. Philip setuju dengan Ryan tentang hal itu. Kebanyakan burung iblis surgawi bahkan tidak bisa bertelur sebelum mencapai alam transisi. Yah, itulah yang terjadi di alam dewa, setidaknya. Saya tidak yakin apakah itu hal yang sama di alam fana. Meskipun demikian, seorang Minokawa yang bertelur di sana masih akan berkali-kali lebih kuat dari apapun yang bisa dihadapi oleh bandit Foundation Establishment Realm. Dia kemudian melihat kembali ke Kentucky dan mengatakan kepadanya, ngomong-ngomong, Minokawa yang mengunjungi kami saat itu bernama Ume. Dia datang ke sekte Jiot kami karena ini adalah satu-satunya tempat dia bisa menggunakan formasi teleportasi yang mengarah ke pusat alam dewa. Yah, bukan satu-satunya tempat, tapi itu yang paling dekat yang bisa dia temukan. Ada kekuatan lain di wilayah alam dewa ini yang memiliki formasi teleportasi yang mampu melakukan hal yang sama, tetapi mereka sangat jauh. Saya tidak yakin apa tingkat kultivasinya, tetapi bahkan Master Sekte dan leluhur pada waktu itu memperlakukannya dengan sangat baik. Aku yakin dia tidak lemah sama sekali. Setidaknya, dia lebih kuat dariku saat ini. Asal tahu saja, dia membayar formasi teleportasi dari sakunya sendiri. Peringkat 7 batu surgawi. Dia punya cukup banyak. Apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kentucky bertanya balik. Tidak tahu, jawab Philip sebagai tanggapan. Yang aku tahu adalah dia sudah berteleportasi sejak lama. Namun, saya tahu sedikit tentang tempat asalnya. Karena kamu seorang Minokawa, mungkin ada baiknya kamu memeriksanya sendiri. Tak perlu dikatakan bahwa Kentucky ingin mencobanya. Tentu saja, karena akan memakan waktu 11 tahun untuk mengaktifkan teleportasi di sisi lain, sebaiknya aku pergi melihatnya. Ryan dengan cepat mengangkat tangannya, berkata, aku juga penasaran. Aku ingin melihatnya. Celis jelas lebih suka tinggal bersama Kentucky. Aku akan mengikutimu ke sana agar kita bisa menjaga hubungan kita. Kalau tidak, kecepatan kultivasi saya akan berkurang. Jelas, itu berarti mereka berempat akan berkultivasi lebih lambat karena mereka semua terhubung. Bab 1713 saya hanya tahu sebanyak ini. Philip memandang Ryan dan Rowan setelah itu, memberitahu mereka, seperti yang Anda tahu, tidak ada yang tahu tentang maksud senjata Anda selain klan kami. Jika memungkinkan, saya ingin kalian berdua tinggal di sini dan berdebat dengan generasi tua dan muda kita untuk melihat apakah seseorang dapat membangkitkan niat senjata mereka sendiri. Libraya secara mengejutkan telah melakukannya, tapi dia belum akan kembali, seperti yang dia katakan padamu. Philip juga menambahkan, tentu saja, saya tidak berniat memaksa Anda untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, saya tidak keberatan membayar batu surgawi untuk waktu Anda. Hanya saja, yah, Libraya membayar sedikit terlalu banyak, jadi aku harus mengurangi jumlahnya. Gadis itu tidak tahu bagaimana cara menghemat uang. Apakah itu berarti perjalanan ke tempat asal Minokawa itu akan memakan waktu lama? Ryan bertanya sebagai tanggapan. Philip mengangguk, berkata, iya. Bahkan jika Anda menggunakan lencana sekte Jiot kami untuk menggunakan semua formasi teleportasi di sepanjang jalan, saya rasa itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 tahun untuk perjalanan pulang pergi. Itu tidak mempertimbangkan waktu yang akan Anda hilangkan begitu Anda berada di sana karena Anda mungkin benar-benar menemukan sesuatu. Petik 2. Tiba-tiba, Sam memutuskan untuk angkat bicara setelah itu. Philip, karena tidak ada lagi yang perlu diketahui Erla, aku akan pergi. Saya ingin meningkatkan kecepatannya dengan kemampuannya dan melatihnya. Govin setuju dengannya, mengatakan, hal yang sama berlaku untukku, kepala klan. Aku masih bertugas di gedung rekrutmen Sekte Jiot di Labgram. Sekarang setelah saya membebaskan murid baru, saya harus kembali sebelum klan Gileria mengeluh bahwa saya melanggar aturan. Philip tidak keberatan. Sangat baik, kalian berempat bisa pergi sekarang. Dengan itu, Sam, Govin, Erla,
dan Min meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Philip dan kelompok si kembar. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jika Anda memutuskan untuk membantu, Anda hanya akan berdebat dengan anggota klan saya, di mana kami memiliki kepercayaan mutlak. Namun, saya rasa kemampuan Anda untuk menggunakan maksud senjata akan ditemukan cepat atau lambat. Petik 2. Roan juga percaya itu. Sekte Jiot milikmu ini terlalu besar. Yah, Sekte Jamai dan kekuatan lain di pusat alam dewa seharusnya lebih besar. Meskipun demikian, seharusnya tidak ada kekurangan mata-mata yang berkeliaran dari faksi lain dan bahkan kekuatan benua lain yang mirip dengan Jiot. Petik 2. Kalau begitu, apa yang kamu ingin kami lakukan jika maksud senjata kami ketahuan? Tanya Rean. Philip menggelengkan kepalanya, menjawab, sebagai anggota Sekte Jiot dan terutama fakta bahwa Anda adalah bagian dari faksi klan Yumi saya, tidak ada yang akan mencoba apapun dengan Anda. Namun, itu hanya ketika kita mempertimbangkan bahaya. Sebagai gantinya, mereka akan membuat petisi dengan faksi lain dari sekte tersebut, meminta untuk membiarkan kalian berdebat dengan anggota mereka sendiri. Roan sudah bisa melihat itu. Mereka hanya akan mengatakan bahwa maksud senjata adalah jenis kemampuan yang harus dibagikan dengan semua anggota sekte yang dapat dipercaya. Itu juga termasuk bawahan dan keluarga mereka sendiri. Meskipun kamu adalah bagian dari salah satu faksi dari Sekte Jiot, kamu tidak bisa begitu saja menolak permintaan semua faksi begitu mereka bersekutu untuk masalah khusus ini. Kamu cukup pintar, bukan? Philip tidak bisa membantu tetapi mengatakan sebagai tanggapan. Lagi pula, kamu benar. Ini semua pertanyaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Anda ditemukan atau tidak. Tentu saja, itu karena Anda memiliki niat senjata sehingga tidak ada yang akan mengeluh ketika saya menunjuk Anda berdua sebagai perwakilan klan Yumi saya untuk pemilihan Sekte Jamai. Petik 2. Jadi, kamu sudah berniat untuk mengungkapkan kekuatan kami, kata Rean. Philip mengangkat bahu sebagai tanggapan. Bukankah itu sudah jelas? Anda adalah 4 orang luar. Apakah Anda pikir kami mengirim orang luar untuk berpartisipasi dalam pemilihan Sekte Jamai setiap 100 tahun? Tentu saja tidak. Kami selalu menggunakan mereka yang lahir di benua Jiot kami dan biasanya di sini di Sekte Jiot kami. Anda benar-benar akan menjadi 2 orang luar pertama yang mengambil bagian dalam pemilihan Sekte Jamai yang membawa nama Sekte Jiot. Tanpa alasan yang kuat, tidak mungkin yang lain akan menerimanya karena slotnya terbatas. Petik 2. Itu masuk akal. Rean, Roan, Celis, dan Kentaki setuju dengannya. Philip melanjutkan lagi, baiklah, sekarang tentang kasus Kentaki. Dari kata-kata Ume sendiri, dia berasal dari Aston Key Country. Terletak di benua Furasik, wilayah West Glow. Kami memang mengirim orang ke sana di masa lalu, tetapi kami tidak menemukan apapun. Dengan itu, saya tidak dapat menjamin Anda akan menemukan apapun juga. Namun, satu hal yang pasti, Ume jelas tidak lahir di sana, jadi mungkin memang ada alasan untuk kehadirannya di tempat itu. Kentaki cukup puas dengan itu. Besar, aku pasti akan melihatnya. Saat itulah dia teringat sesuatu yang lain. Oh, benar. Apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukan wilayah Minokawa di alam dewa? Saya mencoba untuk pergi ke sana. Philip melambaikan tangannya, menjawab, seolah-olah aku tahu hal seperti itu, ayolah. Sebuah wilayah dengan banyak binatang iblis dari ras yang sama jelas merupakan sesuatu yang hanya dapat Anda temukan di wilayah binatang iblis di tengah alam dewa atau di luar sisi mereka. Anda harus pergi ke sana dan memeriksanya sendiri. Petik 2. Rean dan Roan ingin tahu persis itu. Dan di mana kita bisa menemukan wilayah binatang iblis ini. Lagi pula, kesanalah seharusnya Kia, Kalina, dan teman-temannya pergi. Yah, tidak persis. Yang diketahui si kembar hanyalah bahwa mereka akan dikirim ke wilayah binatang iblis, tetapi mereka tidak tahu apakah itu berada di tengah atau sudut lain dari alam dewa seperti mereka. Philip bukan orang bodoh. Tempat yang kalian coba tuju adalah wilayah binatang iblis. Kelompok Rean tidak perlu menyangkalnya. Tepat. Philip merenungkannya sebentar sebelum berkata, yah, aku hanya tahu sebanyak ini. Bab 1714 tunggu dan lihat saja. Sekali lagi, ketahuilah bahwa pengetahuan saya tentang alam dewa sangat dangkal, tambah Philip. Rean menggelengkan kepalanya, berkata,
Fakta bahwa kamu tahu sesuatu tentang itu sudah jauh lebih baik daripada kekuatan benua lainnya. Tolong, beritahu kami apa yang Anda ketahui. Petik 2. Karena Philip sudah tidak peduli jika si kembar pergi setelah pemilihan, dia tidak melihat alasan untuk menyembunyikan sedikit yang dia tahu. Baik, dari apa yang saya tahu, dan saya mungkin salah, pusat alam dewa dipisahkan menjadi 4 wilayah benua utama. Anggap saja sebagai lingkaran besar dengan siapa yang tahu berapa banyak benua di dalamnya. Petik 2. Philip melanjutkan, lingkaran ini dipisahkan menjadi 4 wilayah. Satu wilayah diambil oleh ras humanoid kita, dan itu adalah wilayah Tenggara. Barat daya ada di tangan para arwah. Yang ingin kamu tuju dapat ditemukan di barat laut, yang merupakan wilayah binatang iblis. Adapun yang terakhir, timur laut, saya tidak tahu. Yah, aku belum pernah mencoba menyelidikinya. Petik 2. Ngomong-ngomong, Sekte Jamai dekat dengan pusat alam dewa tetapi tidak benar-benar berlokasi di sana. Bagaimanapun, itu dapat ditemukan jika kamu terus pergi ke Tenggara setelah kamu meninggalkan pusat alam dewa. Jangan salah paham. Ketika saya mengatakan dekat, saya bersungguh-sungguh ketika Anda mengambil alam dewa secara keseluruhan. Kalau tidak, saya dapat menjamin bahwa Sekte Jamai beberapa kali lebih jauh dari pusat alam dewa daripada benua jiot kami dari Huring, misalnya. Petik 2. Kelompok si kembar sudah terbiasa dengan skala hal-hal di alam dewa, jadi mereka terkejut dengan jarak itu. Dibandingkan dengan jarak dari sini ke Sekte Jamai, itu bukan apa-apa. Kita hanya perlu menunggu 11 tahun, dan kita akan mampu melewati seluruh jarak ini. Itu sudah lebih dari cukup. Filipus mengangguk setuju. Memang, segera setelah itu, dia mengubah topik pembicaraan. Yah, hanya itu yang aku tahu tentang topik itu. Sisanya terserah padamu. Sekarang, mari kita bicara tentang jadwal sparring yang akan Anda lakukan dengan anggota klan Yumi terpercaya kami. Pada akhirnya, Philip benar-benar tidak mau membayar banyak untuk hari-hari di mana si kembar akan bertarung. Dia menggunakan tawarannya untuk pergi ke Sekte Jamai untuk mencapai kesepakatan di mana Ryan dan Rowan hanya akan mendapatkan 100 batu surgawi peringkat 2 untuk setiap hari kerja. Tentu saja, si kembar tidak terlalu peduli tentang itu. Mereka tidak kekurangan batu surgawi peringkat 2 saat ini. Hanya teleportasi yang mereka butuhkan. Dengan keputusan itu, Philip akhirnya meninggalkan kelompok si kembar sendirian untuk mendiskusikan masalah mereka sendiri. Nah, satu-satunya masalah saat ini adalah perjalanan yang harus dilakukan Kentucky untuk menuju ke negara Minokawa. Kentucky, sepertinya kamu harus pergi sendiri. Kentucky tampaknya tidak keberatan. Tidak apa-apa, saya dapat menjaga diri saya sendiri. Anda mengatakannya, bukan, aku bisa pergi kapan saja aku mau. Sekarang aku ingin pergi sendiri. Celis menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Apa maksudmu sendirian? Bukankah aku bilang aku akan pergi denganmu? Namun, Kentucky menggelengkan kepalanya. Perjanjian burung dan pohon iblis kami sangat membantu kultivasi kami. Namun, selama Anda bersama saya, Anda tidak akan memiliki akses ke alam permata jiwa dan batu surgawi tingkat tinggi di sana. Jangan lupa bahwa alam dimensi permata jiwa mengumpulkan lebih banyak energi surgawi dengan sendirinya. Setelah kemampuan Anda untuk menyebarkan akar Anda dan menyerap energi surgawi seluruh area digunakan secara maksimal di sana, kecepatan kultivasi kami mencapai kecepatan maksimumnya. Petik 2. Kentucky melanjutkan, saya percaya perjanjian kita tidak seefektif berada di alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, yang terbaik adalah kita menjadi dekat satu sama lain saat tinggal di alam dimensi, tapi aku harus pergi ke negara itu. Sayangnya, Ryan dan Rowan harus melakukan bisnis mereka di sini di Sekte Jiot selama 11 tahun ke depan. Ngomong-ngomong, hubungan kultivasi antara saya, Ryan, Rowan, dan Anda akan mengizinkan saya untuk menerima bagian dari energi surgawi saya bahkan jika saya berada sangat jauh. Hanya saja itu tidak akan seefektif dibandingkan dengan tinggal bersama kalian semua. Petik 2. Rowan memberi Kentucky anggukan persetujuan yang jarang terjadi. Sepertinya kamu sudah memikirkan segalanya. Kentucky senang mendengarnya. Hehe, tapi tentu saja, sudah waktunya bagi saya untuk menjelajah keluar sendiri juga. Saya akan menganggapnya sebagai kesempatan. Itu bagus dan semuanya, Selarian. Tapi aku harap kamu tidak akan berhenti di setiap kota untuk memulai sekte penghormatan Minokawa yang baru dengan para wanita di sana.
Kentaki membuang muka setelah itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. 5 tahun, kata Ryan padanya. Perjalanan pulang pergi seharusnya memakan waktu 2 tahun kurang dari itu, jadi aku memberimu 5 tahun untuk pergi ke sana dan kembali. Jika tidak, saya sendiri yang menuju ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi. Kentaki berpikir itu sudah lebih dari cukup. Tentu, aku akan kembali dalam 5 tahun. Pada saat yang sama, dia berpikir, hehe. Saya akan menggunakan 3 tahun untuk perjalanan pulang pergi dan menikmati diri saya sendiri selama 2 tahun terakhir. Bukannya Ryan, Rowan, dan Celis tidak tahu apa yang dipikirkan burung idiot itu. Namun, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur kali ini. Ngomong-ngomong, kapan kamu berniat berangkat? Kentaki merenungkannya sebentar sebelum menjawab, dalam sebulan atau lebih. Saya ingin menunggu dan melihat apakah semuanya berjalan baik di pihak Anda. Lagi pula, Anda mungkin khawatir tentang saya, dan begitu juga saya tentang Anda. Apa yang akan Anda lakukan ketika Kentaki yang hebat tidak ada? Kamu harus terbiasa dengan itu. Kentaki yang hebat, ya. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Yah, mari kita berharap Kentaki yang hebat tidak akan berada dalam situasi yang mengerikan karena kita tidak di sana untuk menutupi pantatnya. Tunggu dan lihat saja. Kentaki menegur kembali. Bab 1715 dia baik-baik saja. Belakangan, Ryan, Rowan, Kentaki, dan Celis diberi tempat tinggal sendiri-sendiri. Bahkan, kediaman Kentaki dan Celis memiliki 2 bagian yang berbeda. Satu untuk mereka gunakan dalam bentuk manusia mereka dan bagian lain yang jauh lebih besar bagi mereka untuk tetap dalam bentuk aslinya. Kemudian lagi, mereka bebas memilih yang mana. Philip bekerja sangat cepat dan cepat mengumpulkan anggota klannya yang bisa dia percaya. Itu termasuk generasi muda dan tua. Dengan itu, dia memanggil si kembar kembali, mengharapkan mereka untuk memulai pekerjaan dengan maksud senjata mereka. Maaf, Rowan, bisakah kamu menjaganya? Saya akan kembali ke alam dimensi untuk melihat sekte sistem, tanya Ryan. Baik, bagaimanapun, Anda akan menjadi yang berikutnya. Rowan menerima dan langsung pergi. Dengan itu diselesaikan, Ryan memasuki alam dimensi permata jiwa. Jelas, Celis sudah menetap sekali lagi di tengah, menggunakan energi alam dan batu surgawi untuk berkultivasi tanpa henti. Namun, Ryan mengabaikan itu, saat dia pergi mencari Ophelia, gadis yang mempelajari ilmu pedang sebelum dia mulai mengikuti 12 tes. Oh, HG, sudah lama. HG, salah satu orang pertama yang direkrut ke sekte sistem dan yang bertanggung jawab atas anak-anak, segera menatap Ryan. Anda akhirnya memutuskan untuk menunjukkan wajah Anda lagi. Jika bukan karena Anda dapat menggunakan koneksi Anda ke alam dimensi ini untuk berbicara dengan kami akan mengira Anda telah meninggalkan kami di sini. 12 tes ditambah pengaturan lainnya mencegah si kembar memasuki alam dimensi selama tahun lalu dan semacamnya. Secara alami, anggota sekte akan memperhatikan ketidakhadiran yang lama. Saya menjelaskan kepada semua orang tentang apa yang terjadi, bukan? Itu sebabnya aku juga tidak bisa membiarkan salah satu dari kalian keluar. Jangan lupa bahwa kalian semua menyetujuinya sampai kita akhirnya bisa mendirikan sekte di suatu tempat. HG menghela nafas sebagai tanggapan. Baiklah, aku tidak akan mengeluh tentang itu. Bagaimanapun, tahun ini sangat baik bagi sebagian besar anggota sekte. Beberapa hal yang sangat mirip sekte terjadi selama waktu ini juga. Petik 2. Oh, Ryan menjadi tertarik karena dia tidak memperhatikan urusan sekte sistem sejak setahun yang lalu. Dia hanya menyediakan batu surgawi agar tetap berjalan. Ceritakan lebih banyak. HG mengangguk dan mulai berjalan bersama Ryan. Dia bisa tahu kemana dia pergi. Yah, yang pertama adalah Ophelia. Anda akan menemuinya sekarang, jadi izinkan saya memberi Anda ikhtisarnya. Kami mengikuti jadwal pelatihan Rowan dengan ketat dan juga memberinya waktu istirahat yang diperlukan. Kami memastikan bahwa semua batu surgawi yang dia gunakan untuk mengolahnya diperoleh melalui usahanya sendiri selama misi yang diberikan oleh sekte tersebut. Rowan tidak ingin siapapun di sekte menjadi malas. Jika mereka menginginkan batu surgawi, maka mereka harus bekerja. Sebagian besar, itu melibatkan konstruksi sekte atau hutan binatang iblis di luar wilayah sekte. Para pembudidaya sekte harus bergiliran antara peningkatan sekte dan pertempuran sehingga semua orang akan tumbuh. Tentu saja,
Rowan bukan orang bodoh. Dia memberitahu Celis bahwa binatang iblis di sana seharusnya tidak menahan diri sama sekali. Siapapun yang mengambil misi di dalam wilayah binatang iblis akan benar-benar menghadapi risiko kematian, sama seperti area binatang iblis lainnya di luar alam dimensi. Begitulah cara anggota sekte, meskipun beberapa kematian terjadi, dapat meningkat pesat selama setahun terakhir. Ryan dan Rowan juga menetapkan aturan untuk banyak kompetisi internal yang dilakukan oleh para tetua. Energi surgawi, kekuatan jiwa, dan kekuatan fisik, sering ada kompetisi yang terjadi mengenai ketiganya. Tidak hanya itu, Ryan juga menyuruh para master pekerjaan sampingan untuk mengadakan kompetisi pekerjaan sampingan mereka sendiri. Pandai besi, jimat, formasi, itu ada di sana. Adapun yang mengawasi semua itu jelas Suster Orb. Selama itu terjadi di alam dimensi permata jiwa, dia akan melihatnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa menipu. Namun, dia juga diberitahu bahwa intervensinya hanya dapat dibatasi. Mengapa? Karena Rowan ingin sekte tersebut memiliki perjuangan internalnya sendiri. Kalau tidak, mengapa dia merekrut banyak anggota yang licik dan jahat? Itu dan banyak tindakan lain diambil untuk memastikan sekte akan tumbuh secara keseluruhan. Bahkan posisi sesepuh adalah bagian dari kompetisi, mereka terjadi setiap 6 bulan sekali. Sekte memiliki beberapa penggantian mengenai siapa yang akan menjadi penatua. Dalam kasus HG, dia tidak kehilangan satu pun sejauh ini. Bagaimanapun, tes pengetahuan dan kepemimpinan adalah yang memberikan poin terbanyak untuk itu. HG mungkin tidak memiliki bakat tertinggi, tapi dia jelas cerdas dan berpengalaman. Jika ada, dia menjadi lebih baik setiap hari. Jangan lupa bahwa mengambil bagian dalam kelas untuk mempelajari beberapa mata pelajaran adalah wajib bagi setiap anggota sekte. Bahkan ada formasi yang terhubung ke setiap ruang kelas, yang terhubung langsung ke Sister Orb sehingga dia bisa mengajar semua orang sekaligus. Benar saja, menjadi AI memiliki kelebihan dalam skenario semacam ini. Satu orang tidak akan pernah bisa melakukan itu. Setidaknya, si kembar pasti tidak bisa pada level mereka saat ini. Ophelia harus berjuang keras selama misi di hutan binatang iblis untuk mendapatkan batu surgawinya. Hal yang sama terjadi selama kompetisi generasi muda dan tugas sekte. Gadis itu sepertinya hidup demi pedang sekarang. Itu tidak baik. Ryan langsung menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Seorang anak juga harus menjadi anak-anak. Saya harap Anda memastikan dia mengerti bahwa dia harus beristirahat saat berlatih. Bermainlah dengan anak-anak lain, ciptakan hubungan, dan berinteraksilah dengan yang lebih tua. Semua itu dan banyak lagi juga penting. Kembali di suku Varen, si kembar membuat Malaka menjalani pelatihan neraka, tetapi mereka juga tidak pernah mengabaikan masalah itu. Mereka memberinya waktu yang dia butuhkan untuk menjadi anak-anak juga. Begitulah cara dia tetap ceria saat dia tumbuh dewasa. HG, yang meletakkan tangannya di punggungnya, tersenyum sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, hehe. Tidak perlu khawatir, dia baik-baik saja. Bab 1716 kembali ke Sekte Sistem. Hahaha, melihat, aku yang terbaik. Tiba-tiba, Ryan mendengar suara seorang wanita muda datang dari kejauhan. Dari kejauhan, dia bisa melihat beberapa anak seusia Ophelia sedang bermain dengan senjata kayu dari sekte tersebut. Jelas, salah satunya adalah Ophelia, yang kini berusia 8 tahun selama tahun yang dihabiskan Ryan dan yang lainnya di luar. Anak laki-laki yang baru saja dia kalahkan tampaknya juga berusia 8 atau 9 tahun. Namun, dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, berkata, tidak adil. Anda menggunakan pedang. Tidak mungkin kita bisa menang. Jangan mengeluh. Ophelia berkata sebagai tanggapan. Akulah yang menggunakan senjata yang tidak aku ketahui, dan aku juga kalah. Cih, kuharap kita selalu menggunakan tubuh kita, kata anak lain. Meskipun mereka berdebat, mereka juga tampak bersenang-senang bersama, yang membuat Ryan tersenyum setelah melihatnya. Kau melakukan pekerjaan dengan sangat baik, HG. HG mengangguk, memberitahu Ryan, tidak mungkin aku membiarkan seseorang mengambil posisiku sebagai penatua, terutama yang ini di mana aku bertanggung jawab atas anak-anak. Tidak hanya membantu kultivasi saya, tetapi juga menenangkan pikiran saya. Ryan kemudian menatap HG setelah itu. Terakhir kali Ryan berada di Soul Gem Dimensional Realm, HG berada di middle stage dari Core dan Soul Fusion Realm. Saya bisa melihat itu dari kultivasi Anda.
Kamu telah meningkat pesat sejak terakhir kali aku melihatmu. Hage telah berkultivasi hingga tahap awal dari alam jiwa baru lahir. Itu pasti kecepatan yang luar biasa, mengingat bakat Hage tidak setinggi itu. Tentu saja, dibandingkan dengan seseorang seperti Luan, dia pasti kurang, tetapi berapa banyak yang bisa melakukan itu. Hage sudah melakukan cukup baik. Ryan kemudian memanggil Ophelia dari jauh. Hei, Ophelia, bagaimana kabarmu? Ophelia dan anak-anak lain jelas mendengar kata-kata Ryan. Sekte Master Ryan. Mereka dengan cepat berkumpul dengan tertib, sangat mengejutkan Ryan. Kalian sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Aku hanya datang untuk memeriksa bagaimana keadaan Ophelia. Kalian bisa terus bermain. Terima kasih, Sekte Master. Mendengar itu, anak-anak lain santai dan kembali bermain, kecuali Ophelia tentunya. Bagaimanapun juga, Ryan datang menemuinya. Master Sekte, sudah lama aku tidak melihatmu. Dia masih ingat niat pedang dari Ryan, jadi dia sangat mengaguminya meskipun dia masih semuda itu. Ryan mengangguk, memberitahunya, aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Ngomong-ngomong, aku harus lebih sering mampir mulai sekarang. Saya dapat melihat Anda telah menempatkan banyak usaha dalam pelatihan Anda. Terakhir kali saya melihat Anda masih berada di tahap awal alam formasi inti. Tapi lihatlah dirimu, seorang kultivator realem inti tahap awal dan jiwa fusion yang hebat. Aku sangat bangga padamu. Ophelia senang mendengarnya. Hehe, binatang iblis yang saya lawan untuk mendapatkan batu surgawi untuk kultivasi saya sangat menakutkan. Namun, niat pedang yang guru ajarkan sangat membantu saya. Ryan menggelengkan kepalanya, menjelaskan, niat pedang tidak bisa diajarkan. Seseorang harus mempelajarinya sendiri. Yang paling saya lakukan adalah membiarkan Anda berbagi perasaan melawan saya saat saya menggunakan niat saya. Itu adalah penghargaan Anda sehingga Anda memahaminya. Petik 2. Ophelia kemudian menunduk seolah dia ingin menanyakan sesuatu. Sekte Master, bisakah kita bertanding lagi? Saya ingin melihat niat pedang Anda lagi. Aku merasa aku hampir memahami sesuatu. Ryan tidak keberatan. Baik. Setelah itu, dia menggunakan energi surgawinya untuk mengambil pedang kayu yang ada di dekat tanah. Apa ini cukup? Hage mau tidak mau bertanya, apakah kamu tidak ingin pergi ke arena? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Jangan khawatir, dengan saya di sini, tidak ada yang akan terluka atau semacamnya. Petik 2. Mata Ophelia menyala sebagai tanggapan, dan dia segera mengangkat pedang kayunya sendiri. Setelah itu, pedang kayunya mulai berkedip antara keadaan halus dan keadaan normal. Padahal, hanya dengan satu pandangan, Ryan segera mengenali peningkatannya. Kembali ketika dia membangkitkan niat pedangnya, itu berkedip perlahan, nyaris tidak mencapai ethereality sama sekali ketika itu terjadi. Sekarang, di sisi lain, pedang kayunya berkedip sangat cepat sehingga bahkan sulit untuk dihitung. Tidak diragukan lagi dia sangat dekat dengan niat pedang tahap kedua, stable ethereality. Ini akan menjadi menyenangkan. Ryan kemudian memposisikan dirinya di ruang terbuka sebelum memanggil Ophelia keluar. Datang, saya tidak akan pindah dari tempat ini, jadi Anda bisa keluar semua. Petik 2. Ophelia tidak perlu mendengar itu dua kali sebelum semangat juangnya meledak. Dia adalah gadis yang sama sekali berbeda ketika dia memegang pedang di tangannya. Selama 2 jam berikutnya, Ryan menghibur Ophelia tanpa henti. Di beberapa titik, pedang Ophelia tampak stabil dalam bentuk halus selama beberapa detik sebelum mulai berkedip dengan kecepatan tinggi lagi. Semakin dia bertarung melawan niat pedang Ryan, semakin dia memahami niatnya sendiri. Namun, Ryan berhenti berdebat dengannya begitu 2 jam habis. Baiklah, itu cukup untuk saat ini. Gedebuk. Begitu Ryan mengatakan itu, Ophelia jatuh ke tanah. Meskipun gadis kecil itu tidak menyadarinya, dia benar-benar menghabiskan dirinya sepenuhnya. Terkesiap. Wow. Anak-anak lain jelas menyaksikan aksi itu dan menyemangati Ophelia. Hahaha. Ryan kemudian mendekatinya setelah itu. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Dalam hitungan detik, semua luka di tubuh Ophelia menghilang. Hanya pakaian compang-campingnya yang menjadi bukti pertempuran yang dia lakukan melawan Ryan. Yah, dia masih lelah. Ryan kemudian menepuk kepala gadis itu saat dia membantunya bangun.
Sangat bagus. Anda tahu bahwa tidak perlu melawan saya lagi, kan? Petik 2. Ophelia tampak sedikit malu saat dia mengangguk. Saya akhirnya merasakannya. Aku tahu bagaimana cara mendapatkan niat pedangku untuk mencapai stabil ethereality. Gadis malang itu kesulitan mengucapkan kata itu. Etherealitas stabil. Memang, Anda pasti bisa mencapainya sendiri sekarang. Saya menantikan saat berikutnya kita bertanding. Ryan senang untuknya saat dia bangun. Saat itulah Ryan melihat sekeliling. Mampu melihat niat senjata beraksi adalah hal yang sangat berharga. Secara alami, beberapa pembudidaya yang ada di dekatnya berlari untuk menonton pertempuran. Saat itulah tetua sekte lainnya mendekati Ryan sebelum menunjuk beberapa pembudidaya yang mengikutinya. Sekte Master, ini yang kamu minta. Bab 1717 ikutlah denganku. Ryan melihat ke belakang dan tersenyum sebagai tanggapan. Yang membawa para pembudidaya adalah Marcella, wanita tua yang juga merupakan salah satu tetua pertama yang lulus ujian. Adapun pembudidaya, ada 3 dari mereka, 2 pria dan 1 wanita. Tentu saja, Ryan mengenali mereka. Mereka melakukannya dengan cukup baik selama pertama kali tes dilakukan di sekte sistem. Fossin adalah salah satunya, pembudidaya licik yang dinanti-nantikan Rowan dalam hal pengembangan. Setelah tahun ini, saat mereka pergi, kultivasinya naik ke seluruh dunia. Dia sekarang berada di tahap awal dari alam jiwa baru lahir. Yah, alasannya adalah karena bakatnya yang tinggi. Yang kedua adalah pria dengan kemampuan yang mirip dengan murid pertama Rowan, Leonardo Abril. Dia adalah kultivator dengan afinitas elemen besi. Tentu saja, Leonardo tidak diterima sebagai murid oleh Rowan. Dia bahkan belum mendengar apapun tentang kemungkinan yang dimiliki afinitasnya. Adapun yang terakhir, itu adalah Tatiana. Dalam kasusnya, dia mendapat nilai sangat tinggi pada tes kultivasi. Dia adalah gadis yang menemukan teknik kultivasi yang cocok untuk dirinya sendiri. Jadi, kalian bertigalah yang memahami maksud senjata itu, kata Ryan. Dari apa yang aku dengar, kamu terus menonton Ophelia sebanyak mungkin setelah aku pergi, yang akhirnya membuat kalian memahami mereka. Fossin mengangguk, berkata sebagai tanggapan, jelas. Tidak mungkin saya tidak bisa menggunakannya. Fossin penuh percaya diri seperti biasa. Leonardo juga ada di sana, memberitahu Ryan, yah, aku adalah orang pertama yang membangunkan benih niat pedangku. Fossin mendengus setelah mendengar itu. Itu karena afinitasmu. Anda memiliki afinitas logam, jadi Anda jelas lebih mudah memahaminya. Petik 2. Ryan mengangkat bahu, bertanya kepadanya, dan dari mana Anda mendapatkan ide ini? Fossin kembali menatap Ryan, menjawab, itulah yang saya yakini. Sesederhana itu. Lalu bagaimana dengan Ophelia? Tatiana bertanya sebagai tanggapan. Dia hanya memiliki afinitas elemen angin. Fossin menyipitkan matanya saat dia menjawab, saya masih belum mengerti bagaimana itu terjadi. Namun, saat-saat aku diizinkan untuk berdebat dengannya membuatku yakin akan satu hal. Gadis itu dilahirkan untuk menggunakan pedang. Tatiana, kamu juga membangkitkan niat pedangmu, tapi niat pedangmu tidak membuatku takut yang sama seperti yang kurasakan saat anak ini menggunakan miliknya. Ryan mengangguk, menjelaskan, itulah intinya, Fossin. Seperti yang saya dan Rowan sebutkan sebelumnya, maksud senjata tidak bisa diajarkan. Paling-paling, kami dapat berbicara tentang pengalaman kami dan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya bertarung melawan mereka. Setiap orang akan memahami maksud senjata mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Ryan menatap Tatiana dan melanjutkan, niat pedang Ophelia tajam seperti pisau, dibuat untuk medan perang. Adapun milikmu, itu jauh lebih lembut. Meskipun saya tidak datang ke alam dimensi selama setahun terakhir ini, saya masih bisa melihat apa yang terjadi sesekali. Jelas bagi saya bahwa Anda tidak benar-benar jatuh cinta dengan perkelahian. Niat pedang Anda memberi saya perasaan penghindaran dan perlindungan diri. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu. Ryan kemudian mengangkat pedangnya sendiri melawan ketiganya, bertanya kepada mereka, sekarang, bagaimana kalau kalian tunjukkan padaku apa yang bisa kalian lakukan? Sama seperti Ophelia, kamu mungkin mendapat banyak manfaat dari bertarung melawan niat pedangku, yang sudah berada di level ketiga. Ryan tidak perlu meminta 2 kali untuk ketiganya mengeluarkan senjata mereka. Fossin menggunakan tombak dan mempelajari niat tombaknya sendiri. Anehnya,
Niat tombaknya sama seperti kepribadiannya. Bagi Ryan, rasanya seperti dia sedang melawan seekor ular, mencoba menangkapnya tanpa henti. Niat pedang Leonardo juga seperti kepribadiannya. Itu adalah kesombongan murni. Itu mencoba untuk mendorong melalui semua rintangan dengan kekuatan mutlak. Begitu dia mengetahui apa yang bisa dilakukan oleh afinitas besi dengan darah lawannya, maka pasti dia akan menjadi lebih berbahaya. Adapun Tatiana, dia bertindak sebagai jalan tengah. Saat Ryan seharusnya mendaratkan pukulan, niat pedangnya paling bersinar, muncul pada saat yang tepat untuk memantulkan bahaya. Seperti yang disebutkan Ryan, tidak ada yang salah dengan jenis niat pedang yang dia bangun. Kemudian lagi, meskipun Ryan mengurangi output Divine Soul Power-nya untuk menyamai kekuatan Naschen Soul Realm mereka masih bukan lawannya sama sekali. Alasan pertarungan tidak berakhir dalam sekejap adalah karena Ryan menahan diri untuk memberi mereka kesempatan untuk belajar. Asterisk book. Orang mungkin berpikir bahwa dengan kultivasi yang lebih tinggi, pertempuran akan berlangsung lebih lama. Namun, Ryan mendorong ketiganya untuk menggunakan lebih banyak energi surgawi secara proporsional daripada yang dilakukan Ophelia. Dengan mengatakan itu, pertarungan 3 lawan 1 hanya berlangsung 1 jam, bukan 2 sebelum yang terakhir jatuh ke tanah, kelelahan. Ryan kemudian meletakkan pedang kayu itu kembali ke tanah dari tempat dia mengambilnya sebelumnya. Ya, sementara Fossin, Tatiana, dan Leonardo menggunakan senjata asli mereka, Ryan tidak pernah melepaskan pedang kayu itu. Kemajuan yang sangat bagus, kalian bertiga. Anda masih jauh dari mencapai tingkat kedua niat senjata Anda. Namun, benih maksud senjata Anda telah memiliki dasar yang kuat. Anda melakukan bagian yang paling sulit, yaitu membangunkan mereka. Anda hanya dapat meningkatkan mulai sekarang. Petik 2. Fossin kemudian mencoba bangkit sambil meninju tanah. Persetan, kultivasinya yang ditekan pasti setara dengan kita. Baik kecepatan maupun kekuatannya juga tidak lebih baik dari kami. Tetapi bahkan dengan itu, kami belum pernah memukulnya sekalipun. Petik 2. Leonardo menghela nafas sebagai jawaban. Itulah yang dimaksud dengan pengalaman. Master Sekte Ryan telah bertarung dan berlatih dengan Master Sekte Rowan selama ini. Saya sudah terkesan kami bertahan selama ini. Tatiana tidak terlalu peduli. Seperti yang disebutkan Ryan, dia tidak terlalu suka berkelahi sejak awal. Jika dia bisa memilih, dia akan memilih kultivasi daripada pertempuran. Tidak apa-apa. Saya pikir saya mengerti banyak tentang niat pedang saya sendiri. Saya akan kembali ke rumah saya dan memikirkannya, setelah saya mengumpulkan energi yang cukup untuk bangun itu. Ryan puas dengan mereka. Yah, itu saja untuk saat ini. Oh, benar, Leonardo, saya perlu berbicara dengan Anda, jadi ikutlah dengan saya. Bab 1718 menyerah. Leonardo cukup gugup saat dia mengikuti Ryan. Itu karena dia sudah bisa menebak apa yang ingin dibicarakan Ryan. Benar saja, Ryan langsung memasuki topik utama, mengatakan kepadanya, sangat bagus bahwa kamu membangkitkan niat pedang. Namun, ketika Anda bergabung dengan sekte, Anda sudah berada di tahap puncak alam jiwa yang baru lahir. Setelah sepanjang tahun ini dan sumber daya sekte, saya yakin Anda tidak kekurangan energi surgawi untuk terobosan. Mungkinkah Anda tidak tahu jalan apa yang harus diambil? Petik 2. Leonardo mengangguk, menjawab, ya, Master Sekte Ryan. Bahkan sebelum bergabung dengan sekte sistem, saya sudah memiliki energi surgawi yang cukup untuk melewati terobosan saya. Namun, saya sama sekali tidak tahu apa jalan saya. Saya takut saya akan tetap terjebak di dunia ini sampai akhir hidup saya. Ryan menggelengkan kepalanya, berkata sebagai tanggapan, jangan pesimis seperti itu. Jalan Anda adalah sesuatu yang harus Anda sadari, dan itu bisa terjadi di detik berikutnya. Tentu saja, itu juga bisa terjadi ketika Anda mendekati akhir masa hidup Anda. Apakah Anda berharap untuk menemukan kunci terobosan Anda ketika Anda diterima untuk bergabung dengan sekte sistem kami? Leonardo tidak menyangkal hal itu, menjawab, ya. Hidupku bukanlah sesuatu yang baik, tapi aku tidak berada dalam situasi seburuk orang lain yang kamu undang ke sekte. Kemudian lagi, saya memiliki harapan bahwa sekte aneh yang bergerak ini akan memiliki jawaban atas pertanyaan ini. Apa jalanku? Ryan merenungkannya sebentar sebelum mengatakan kepadanya, apakah kamu pernah mencoba berpikir di luar kotak?
Berpikir di luar kotak. Leonardo belum pernah mendengar ekspresi itu sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang dipelajari Ryan di bumi. Bagaimana apanya? Ryan kemudian menjelaskan, kamu telah secara aktif mencari jalanmu, mencoba hal-hal baru setiap saat. Sudah sangat jauh sampai-sampai Anda mencoba membangkitkan niat pedang Anda dan berhasil melakukannya. Kami memiliki ribuan murid di sekte tersebut, tetapi Anda adalah satu dari 4 yang telah mencapai itu. Tentu saja, itu belum termasuk Rowan dan aku. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah jalan Anda benar-benar harus satu? Leonardo tercengang mendengarnya. Tidak ada satu jalur pun. Apakah ada hal seperti itu? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Bagaimana saya tahu? Namun, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa Anda harus mengikuti satu saja? Saya telah memeriksa skor Anda pada beberapa jenis tes yang kami adakan di sekte sistem. Anda tidak bisa dikatakan yang terbaik dalam segala hal, tetapi Anda selalu mendapat nilai tinggi untuk semuanya. Pertempuran, kultivasi, penilaian, kepemimpinan, pengetahuan, pekerjaan sampingan, meskipun Anda tidak mendekati 10 besar di antara itu, Anda pasti termasuk dalam 5% teratas dari seluruh sekte. Ryan menepuk bahu Leonardo setelah itu. Ini hanya ide yang saya dapatkan setelah menganalisis Anda untuk sementara waktu. Lagi pula, mau tak mau aku ingin membantu salah satu dari sedikit pengguna niat senjata di sekte kami. Setelah itu, Ryan berbalik dan mulai pergi. Namun, dia meninggalkan Leonardo beberapa patah kata. Leonardo, mungkin, adalah ide yang bagus untuk menyerah. Aku pergi sekarang, jadi kamu tidak perlu mengikutiku lagi. Ryan mulai berjalan pergi, meninggalkan Leonardo untuk merenungkan kata-katanya. Apakah mereka bisa membantu atau tidak, Ryan tidak tahu. Leonardo terkejut setelah mendengar itu. Kata-kata Ryan tampaknya bertentangan dengan dirinya sendiri. Pertama, dia mengatakan kepadanya bahwa dia pandai dalam segala hal dan bahwa dia tidak perlu memilih hanya satu jalan. Tetapi segera setelah itu, dia mengubah pendiriannya dan mengatakan kepadanya bahwa akan lebih baik untuk menyerah. Haruskah dia mencoba berbagai jalan atau tidak? Tentu saja, dia merasa kata-kata Ryan memiliki makna yang lebih dalam, dan entah bagaimana kata-kata itu bergema di benaknya. Menyerah, menyerah. Leonardo mengangkat tangannya dan melihatnya, berpikir pada dirinya sendiri, menyerah, menyerah, saya tidak perlu mengikuti satu jalan pun, tetapi itu tidak berarti saya juga harus mengikuti berbagai jalan. Saya cukup banyak bisa melakukan sebagian besar hal ke tingkat yang baik. Tiba-tiba, ledakan energi surgawi datang dari dalam tubuh Leonardo. Pada saat yang sama, dia merasa jiwanya telah berubah. Menyerah. Betul sekali. Mengapa saya harus mencoba? Siapa bilang saya harus menjadi yang terbaik dalam sesuatu? Apakah tidak cukup untuk menjadi baik di banyak dari mereka? Saya tidak perlu berusaha lebih keras di setiap bidang. Saya hanya bisa menyerah dan puas dengan apa yang bisa saya lakukan. Memikirkannya sesederhana ini. Ryan melirik ke belakang sejenak dan tersenyum setelah melihat apa yang terjadi. Namun, dia tidak berhenti berjalan karena dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Leonardo bisa mengatur pikirannya sendiri. Benar saja, Leonardo memasuki alam transformasi jiwa beberapa saat kemudian hari itu. Setelah berpisah dengan Leonardo, Ryan tiba di aula formasi. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, si Chilling Spirit keluar dari salah satu kamar dengan marah. Persetan, berapa lama Anda akan membuat kakek ini menunggu? Ayo, kami memiliki banyak hal untuk dikerjakan mengenai formasi sirkuit. Aku butuh pendapatmu. Ryan kemudian diseret ke area di mana Havek melakukan eksperimen dengan formasi sirkuit dengan Ryan. Baiklah, jangan berpikir kamu akan bisa meninggalkan ruangan ini setidaknya untuk bulan depan. Semua master formasi di sini telah menunggumu juga. Petik 2. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, Rowan dan aku harus bergiliran di dunia luar sebagai bagian dari pengajaran maksud senjata kepada klan Yumi. Paling-paling saya bisa datang ke sini setiap 2 hari sekali. Belum lagi saya juga harus berkultivasi karena saya ingin mencoba sesuatu di sisi penempaan. Setiap 2 hari sekali. Havek tidak suka mendengarnya. Setelah 1 tahun penuh, kamu masih sibuk. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Itu tidak bisa dihindari. Itu bagian dari kesepakatan untuk menggunakan formasi teleportasi.
Anda hanya harus melakukannya. Petik 2. Baik, Hafek hanya bisa menerimanya pada akhirnya. Kalau begitu aku akan memastikan untuk memanfaatkan waktumu sebaik mungkin.